Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa walaupun kembali ya secara online karena kondisi COVID. Dan saudara jangan takut, jangan khawatir, Tuhan ada beserta dengan kita. Saya percaya saudara tidak sehelai rambut kita jatuh di luar kehendak Tuhan. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Ya, hari ini saya dan keluarga kami ada di Amerika untuk melayani jemaat Tuhan House of Worship. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan tetap sama saudara. Yang terpenting bukan di mana kita berada, tetapi apakah Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu yang menentukan hidup kita saudara. Amin. Percayalah, keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Kita tidak akan pernah tahu di tahun-tahun mendatang apa akan terjadi. Alkitab tidak pernah menubuatkan keadaan dunia ini semakin baik, tetapi semakin buruk, semakin kacau, semakin jahat. Tetapi di tengah kondisi yang seperti ini, Anda harus menyadari satu-satunya yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Jelas firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iman kita itu bisa mengalahkan dunia. Dunia akan semakin dicekam oleh perasaan takut, oleh perasaan tidak aman. Tapi di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mencekam ini, ada satu sekelompok orang, itulah orang percaya yang dapat tetap tenang, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena apa? Karena mereka hidup oleh iman. Sadarlah ini, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan baik-baik kebenaran ini. Injil, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi sekalipun Allah telah mengerjakan keselamatan bagi semua orang, tetapi kalau Anda tidak percaya, Anda tidak dapat menerima keselamatan itu. Jadi sekarang masalahnya bukan di Tuhan, tapi di bagian kita. Apakah kita percaya? Itulah iman, saudara. Ketika Anda percaya pada apa yang Tuhan telah kerjakan bagi Anda dan saya di kayu salib, kita menerima kekuatan Allah. Dikatakan selanjutnya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari katakan bersama dengan saya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi siapakah yang dapat hidup oleh iman? Yang mengalahkan dunia? Orang benar. Jadi kalau Anda bukan orang benar atau belum orang benar, Anda tidak dapat hidup oleh iman. Hanya orang benar yang dapat hidup oleh iman. Dan iman inilah yang mengalahkan dunia. Iman orang benar. Nah, karena itu saudara, mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami hidup yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan? Karena mereka tidak yakin mereka itu orang benar. Sekarang kalau Anda ditanya hari ini, apakah Anda yakin Anda orang benar? Atau Anda lebih yakin Anda orang berdosa? Atau bahkan mungkin Anda bingung, saya tidak tahu Pak, saya orang benar atau orang berdosa. Itulah akar masalahnya. Jadi di tengah kondisi keadaan dunia yang semakin kacau dan jahat ini saudara, Anda harus belajar hidup oleh iman. Dan dasar untuk hidup oleh iman adalah Anda harus yakin dulu bahwa Anda itu orang benar. Sekarang apa dasarnya? Bahwa kita yakin kita orang benar. Bukan perbuatan kita, saudara.
Dasar keyakinan kita sebagai orang benar adalah karena perbuatan Tuhan untuk kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini adalah fondasi iman kita, untuk kita punya keyakinan bahwa kita orang benar. Mengapa? Karena jelas dikatakan, ia sendiri, Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Seberapa banyak dosa yang Tuhan pikul? Semua dosa kita. Jadi ketika saya percaya akan berita Injil ini, bahwa Tuhan sendiri telah memikul dosa kita, lewat iman saya inilah saya dibenarkan. Jadi saya menjadi orang benar bukan karena perbuatan saya. Saya menjadi orang benar karena perbuatan Tuhan untuk saya di kayu salib. Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib? Tuhan pikul semua dosa kita. Wow. Bukan malaikat yang pikul dosa kita, bukan ciptaan atau makhluk Tuhan yang lain, tetapi Tuhan sendiri. Kurang yakin apa, saudara? Betapa berharganya, betapa kita dikasihi. Oh, Tuhan sendiri sampai rela pikul dosa kita, semua dosa kita. Dan saya percaya itu dengan segenap hati saya. Jadi ketika saya bercermin, ketika saya melihat diri saya tidak pernah lagi melihat diri saya sebagai orang berdosa. Saya melihat bahwa semua dosa saya sudah dipikul oleh Tuhan. Jadi dengan penuh keyakinan saya dapat berkata bahwa tidak ada lagi dosa di dalam hidup saya. Karena semua dosa saya sudah dipikul, sudah selesai di kayu salib. Jadi saya bisa berkata dengan penuh keyakinan, saudara, saya orang benar. Tidak ada lagi dosa di dalam diri saya, di dalam tubuh saya. Dan kalau dosa tidak ada lagi, berarti sakit penyakit, kemiskinan, depresi tidak ada lagi dalam tubuh saya, dalam jiwa saya, terlebih dalam roh saya. Saya bersih, saudara. Itu yang saya percayai. Jadi selama Anda selalu ragu, bimbang, ya, apakah Anda orang benar, dosa Anda diampuni atau tidak, itu yang membuat Anda tidak bisa hidup oleh iman sehingga Anda tidak dapat mengalahkan dunia. Anda selalu dikalahkan oleh dunia ini. Anda selalu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Anda hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi hari ini, saudara, terima kebenaran ini. Katakan, saya orang benar. Bukan karena perbuatan saya, tetapi karena perbuatan Tuhan untuk saya di kayu salib. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib. Semua dosa saya sudah dipikul oleh Tuhan di kayu salib. Sehingga hari ini tidak ada lagi dosa di dalam tubuh saya. Tidak ada lagi dosa di dalam jiwa, pikiran, hati saya. Semuanya sudah Tuhan pikul. Saya kudus, saya suci, saya bersih. Di dalam darah saya, di dalam jantung saya, semua otak saya, otot saya, ya. Apalagi saudara ya, lever saya, di dalam ginjal saya. Tidak ada lagi dosa. Darah Yesus mengalir dalam tubuh saya. Tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuh saya. Sehingga tubuh saya adalah tubuh yang suci. Sehingga sakit penyakit, virus apapun tidak dapat lagi berkuasa dalam hidup saya. Bahkan saya dapat dengan penuh otoritas mengusir sakit penyakit itu. Karena saya tahu saya orang benar. Dosa, sakit penyakit tidak punya tempat lagi dalam tubuh saya. Karena saya tahu kebenaran itu, saudara. Saya punya kekuatan. Saya punya iman yang tangguh. Karena dasar iman kita adalah kebenaran. Apa yang Tuhan kerjakan bagi saya, itulah kebenarannya. Bahwa semua dosa saya sudah selesai di kayu salib. Saya kudus, saya benar, karena Tuhan telah memikulnya untuk saya. Haleluya. Apakah Anda percaya? Itu masalahnya. Tuhan sudah pikul dosa kita
di kayu salib. Tapi masalahnya, kalau Anda tidak percaya akan berita Injil ini, Anda tidak dapat mengalami kekuatan Allah, perlindungan Allah. Orang benar akan hidup oleh iman. Mengapa banyak anak Tuhan tidak hidup, tapi sakit, menderita, stres? Karena imannya, saudara, dia tidak yakin akan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi dirinya di kayu salib. Sadarlah, saudara, kepercayaan dalam hidup kita itu adalah kekuasaan kita. Tuhan tidak bisa memaksa untuk Anda percaya. Iblis pun tidak bisa. Itu adalah pilihan, saudara. Siapa yang Anda percayai? Saya memilih untuk percaya kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya di kayu salib. Karena itu sadarlah, saudara. Ketika Anda menyadari ini, hidupmu akan berubah. Mari katakan bersama-sama setelah saya. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa saya. Saya bukan lagi orang berdosa. Tidak ada lagi dosa dalam diri saya. Semuanya Tuhan sudah pikul di kayu salib. Saya kudus, saya suci, saya orang benar. Amin. Baru setelah Anda yakin bahwa Anda orang benar, karena perbuatan Tuhan untuk Anda di kayu salib, Anda dapat hidup oleh iman. Dan kalau Anda hidup oleh iman, Anda dapat hidup mengalahkan dunia. Anda akan mengalami terobosan dalam segala hal, saudara. Dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam bisnis pekerjaanmu. Karena apa, saudara? Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Karena itu Anda harus yakin dulu bahwa Anda orang benar. Baru Anda bisa hidup oleh iman dan Anda mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Selama Anda bimbang, Anda ragu, jangan harap orang yang bimbang dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Dan dasar iman kita adalah identitas kita, bahwa kita adalah orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan untuk kita. Amin. Nah, Roma pasal yang ke-10, ayat 8-10, inilah arti hidup oleh iman. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Wow. Katakan semuanya, firman Tuhan dekat kepada saya. Segala sesuatu itu dijadikan oleh firman Allah. Jadi kalau firman itu dekat kepada kita, wow, saudara, apa yang Anda perlukan? Semua Tuhan sudah sediakan di dalam firman-Nya. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi Tuhan itu dekat. Firman Tuhan itu dekat. Tuhan dan firman-Nya itu satu. Tidak terpisahkan, saudara. Dan itu adanya di mana sekarang? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, kamu akan disembuhkan, kamu akan dilindungi, kamu akan hidup. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Anda percaya di hati, lalu Anda mengaku dengan mulut Anda. Anda diselamatkan. Itulah arti hidup oleh iman. Apa yang Anda percaya dalam hati Anda, dan apa yang Anda katakan, itu menentukan hidup dan mati Anda. Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, perkataan siapa yang Anda sering gemakan di dalam hati dan pikiran Anda, itu seperti buah yang Anda makan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Sadarkah Anda? Apa yang sering Anda katakan? Ketika mungkin Anda bicara kepada teman, kepada anak, kepada pasangan, atau mungkin tulis status sosial media Anda, apa yang Anda katakan? Itu menentukan hidup Anda.
perkatakan perkataan Tuhan, bukan perkataan dunia ini, saudara. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Jangan sampai kekhawatiran Anda, ketakutan Anda itu menjadi sebuah perkataan. Anda harus belajar mengendalikan lidah Anda. Yakobus berkata bahwa kapal-kapal yang besar di tengah badai yang begitu luar biasa dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil, dan itu adalah lidah kita. Barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, ia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi Anda harus pastikan bahwa firman Tuhanlah yang mengendalikan lidah Anda, perkataan Anda, bukan keadaan dunia ini. Jangan biarkan keadaan Anda itu mempengaruhi perkataan lidah Anda. Tapi pastikan firman Tuhanlah yang mempengaruhi, mengendalikan lidah Anda. Apapun keadaannya, perkatakan firman Tuhan. Misalnya, ya, saya suka katakan 1 Petrus 2:24 ini, Tuhan sendiri telah memikul semua dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan Anda perkatakan, Anda gemahkan, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Ketika saya mengalami goncangan dalam hal keuangan, mungkin ada kebutuhan yang melampaui penghasilan saya, income saya katakan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Ya, saya belajar membuat budgeting dan sebagainya. Saya lihat, wah ternyata kebutuhan saya sama income saya nggak cocok nih. Saya sudah mencukupkan diri, saudara. Tapi kalau ternyata memang ada kebutuhan yang begitu besar, saya percaya ada penyediaan Tuhan. Dan firman itu, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu dekat. Di mana? Di hatimu dan di mulutmu. Karena itu, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya di hatimu, maka itu akan terjadi bagimu. Jadi mulai hari ini sadarilah, katakan, saya orang benar dan saya hidup oleh iman. Saya hidup oleh apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Selama Anda membangun hidup Anda, keyakinan Anda, kepercayaan Anda berdasarkan apa yang orang katakan atau keadaan Anda katakan, maka hidup Anda akan terus terombang-ambing oleh dunia ini. Karena keadaan dunia ini makin kacau, saudara. Tapi ketika Anda memutuskan untuk membangun hidupmu, apa yang kau percaya berdasarkan apa yang Tuhan katakan, apapun keadaan dunia ini, itu tidak lagi mempengaruhi pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatanmu. Jadi pastikan hari ini bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita, dan sampai itu meluap ke dalam mulut kita, keluar dari mulut kita. Daud berkata, puji-pujian kepada Allah tetap di dalam mulutku. Apapun yang terjadi, apapun keadaan dunia ini, biarlah yang kita katakan adalah perkataan firman Tuhan. Karena itu kebenaran, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 10-11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi yang terpenting bukan apa yang masuk, saudara. Itu larinya semua ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, itu yang menentukan mati dan hidup kita. Mulai hari ini, saya ingin menguatkan Anda semua, dimanapun kau berada. Mari disiplin memperkatakan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan untuk Anda dan saya bisa hidup di tengah kekacauan dunia ini adalah firman Tuhan. Kita bisa berjalan di atas air. Kita keluar dari perahu batasan kehidupan kita. Dan kita mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Firman itu dekat, saudara. Pertolongan Tuhan itu dekat. Penyediaan Tuhan itu dekat. Karena itu jaga mulut kita. Gimana cara jaga mulut kita? Jaga apa yang masuk ke dalam telinga kita. Karena apa yang masuk ke dalam telinga kita, apa yang kita dengar, itu menguasai pikiran kita. Saudara,
pikiran kita ini adalah tempat kudus Tuhan. Pikiran Anda dan saya sebenarnya dirancang sebagai apa? Tempat kudusnya Allah. Tempat Allah berdiam, yaitu firman-Nya, perkataannya berdiam dalam hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran saya bukan untuk merenungkan COVID-19. Hati dan pikiran saya bukan untuk kekhawatiran, bukan untuk ketakutan. Terlalu kudus, tidak layak, saudara. Hati dan pikiran kita hanya layak untuk apa? Memikirkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Apa yang Tuhan sudah katakan pada kita. Renungkan itu, saudara, gemakan. Anda akan memakan buah kehidupan. Firman Tuhan berkata, siapakah yang mau melihat hari-hari yang baik? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini adalah hukum. Hukum itu tidak berubah, saudara. Apapun keadaannya, seperti hukum gravitasi. Apapun keadaan dunia ini, hukum itu tetap. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau bicara tentang kerajaan Allah dan kebenaran, itu bicara tentang hukum. Dan hukum Tuhan adalah, kalau Anda ingin melihat hari-hari yang baik, jaga lidah Anda. Jangan lidah Anda dikuasai oleh keadaan. Keadaan baik, mulut Anda manis. Keadaan buruk, mulut Anda pahit. Nah, keadaan dunia tidak menentu, saudara. Pastikan lidahmu dikuasai oleh firman Tuhan. Karena engkau memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Ketika engkau mengatakannya, Anda akan melihat terobosan terjadi dalam hidupmu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam hubunganmu dengan pasangan. Amin. Ya, saya ingin Anda praktek, saudara. Bilangan pasal 14 ayat 27-28 berkata, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Demi aku yang hidup, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka bersungut-sungut, Tuhan jahatlah, Tuhan ingin membinasakan kita lah di padang gurun ini. Seperti yang kamu katakan, itu akan terjadi. Karena itu sadarlah, saudara. Yang terpenting bukan apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengontrol keadaan dunia ini. Tapi kita bisa kendalikan perkataan lidah kita. Pastikan firman Tuhan itu mengendalikan lidah kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Anda orang benar, saya orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Karena itu hiduplah oleh iman. Sadarlah firman itu dekat. Tuhan itu dekat. Pertolongannya, kesembuhan, perlindungannya, penyediaannya itu dekat. Di mana? Di hati dan di mulut kita. Terus perkatakan firman Tuhan, renungkan kasih Tuhan. Ketika Anda tidur, gemakan, saudara. Saya terus mau tidur, saya gemakan di pikiran saya sampai terbawa tidur. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa saya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, tubuhku sehat. Terima kasih Tuhan. Itu saya ucapkan, mengalir pujian menyembah. Begitu saya bangun, saya buka mata, Tuhan sendiri telah pikul semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi dosa dalam tubuhku. Dan saya boleh memuji Tuhan. Dan ketika saya menghadapi masalah kekurangan, saya mulai katakan firman Tuhan. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Anda jalani hidupmu dengan penuh iman. Maka aku akan melihat hari-hari yang baik. Sekalipun keadaan dunia ini semakin buruk, saudara. Anda akan tetap naik, bukan turun. Raja Wali itu terbang di tengah badai. Tidak pernah ada Raja Wali tewas di dalam badai. Demikian pula dengan Anda dan saya anak-anak Tuhan. Biar dunia boleh melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Masa yang sulit adalah masa di mana kebangunan rohani terjadi, saudara. Tidak pernah kebangunan rohani terjadi di masa yang senang. Jadi kalau hari ini, di tengah-tengah masa yang sulit ini, saudara, mari kita kuatkan hati kita. Jangan biarkan keadaan itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Tetapi firman Tuhan, kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib, itulah yang menguasai hati dan
pikiran kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.